Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Yang pertama, definisi dari himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Jadi anggotanya merupakan objek yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, objek dalam himpunan ini disebut elemen atau unsur atau anggota. HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, ini merupakan contoh dari sebuah himpunan karena di dalamnya berisi anggota yang berupa mahasiswa dan tiap mahasiswa itu berbeda satu sama lain. Ini ada contoh satu set huruf, baik huruf besar ataupun huruf kecil. Ini merupakan himpunan ya, himpunan satu set huruf. Kemudian berikutnya adalah cara penyajian himpunan. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan enumerasi atau kita mendaftarkan setiap anggota dari himpunan tersebut, didaftarkan secara rinci. Contohnya ini kita mendaftarkan secara rinci himpunan 4 bilangan asli yang pertama, yaitu A sama dengan ini kurung kurawal ya. Jadi setiap himpunan itu ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian antara anggotanya harus diberi pemisah berupa koma. Himpunan 4 bilangan asli yang pertama 1, 2, 3, 4. Kemudian ini didaftarkan secara rinci. Himpunan 5 bilangan genap positif yang pertama, misalkan ini B, 4, 6, ada satu lagi ya, bilangan genap positif 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini 5 bilangan genap positif yang pertama. Kemudian ada lagi C. Yang C ini kucing, Amir, A, Amir 10 paku. Nah, ini merupakan anggota dari himpunan ini belum tentu memiliki karakteristik yang sama. Yang penting anggotanya berbeda, itu sudah disebut sebagai himpunan. Kemudian R, ini adalah himpunan yang anggotanya A, AB. Nah, ini anggotanya berupa himpunan juga ini. Jadi R itu anggotanya A, B, kemudian anggotanya yang berikutnya adalah himpunan yang beranggotakan A, B, C. Kemudian ada lagi himpunan yang beranggotakan A, C. Jadi anggota dari himpunan R ini bisa berupa himpunan ya. Sekali lagi, ini himpunan ABC ini merupakan anggota dari himpunan R. Oke, kemudian C, himpunan yang anggotanya A, himpunan A, kemudian ini himpunan dari himpunan yang anggotanya A ya. Ini adalah himpunan dari himpunan yang anggotanya A. Oke, jadi sekali lagi, himpunan bisa beranggotakan suatu himpunan lagi. Kemudian ini K. K adalah himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Jadi ini memiliki anggota. Ini kalau kurang kurawal 2 seperti ini namanya himpunan kosong. Nanti akan dibahas berikutnya. Contoh yang lain adalah himpunan 100 buah bilangan asli yang pertama. Ini dari 1 sampai 100. Nah, untuk menuliskan bilangan yang sudah berpola secara umum boleh pakai titik 3, 1, 2, bla 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 bla, 100. Kemudian himpunan bilangan bulat ini akan ditulis seperti ini, kurung kurawal, karena bilangan bulat itu dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga ya. Jadi karena tidak mungkin ditulis semuanya, ini boleh juga pakai titik-titik ya.
yaitu dengan cara enumerasi. Kemudian kita bahas keanggotaan suatu himpunan. Yang pertama, ini X elemen dari A, artinya X merupakan anggota himpunan A. Sebaliknya kalau bukan, maka ini simbol elemen ini atau anggota himpunan ini dicoret ya. Jadi memperhatikan simbol anggota himpunan atau elemen. Contohnya, kalau misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian R anggotanya A, B, himpunan A yang beranggotakan A, B, C, kemudian himpunan yang beranggotakan A, C, dan K adalah himpunan yang beranggotakan himpunan kosong. Maka 3 ini termasuk anggota himpunan dari A. Ini ya, anggota himpunan dari A adalah 1 elemen dari A, boleh. Nah, ini 3 termasuk elemen dari A. Kemudian himpunan A, B, C ini merupakan elemen dari R. Nih buktinya ini ya. Kemudian ini bisa kita lihat C ini merupakan bukan merupakan anggota dari R. Ini kelihatannya C ada di sini, tapi C sendirian ini bukan anggota dari R. Nah, kecuali kalau himpunan A, B, C ini anggota dari R itu betul. Nah, tapi kalau C sendirian ini bukan anggota himpunan dari R. Yang berikutnya, ini kurung murawal seperti ini bacanya himpunan kosong. Ini merupakan anggota dari himpunan K, yaitu K ini merupakan himpunan yang anggotanya ada 1, yaitu himpunan kosong. Kemudian himpunan kosong ini merupakan bukan merupakan anggota dari R, karena tidak ada di sini, tidak ada himpunan kosong ya. Oke, berikutnya untuk contoh 3, misalkan ada P1 anggotanya adalah himpunan yang anggotanya A, B. P2 adalah himpunan yang anggotanya AB, atau bisa dikatakan P2 ini himpunan yang anggotanya P1. Nah, ini. Kemudian P3 ini merupakan himpunan yang anggotanya himpunan A, yang anggotanya AB gitu ya. Ulangi, P3 adalah himpunan yang anggotanya A dan B. Atau P3 itu adalah himpunan yang anggotanya ini P2 ya. Jadi dari sini ke sana adalah P2. Kita lihat A ini A ini merupakan elemen dari P1, bisa kita lihat. Kemudian A ini bukan anggota himpunan dari P2. Kenapa? Anggota himpunan P2 itu cuma 1, yaitu himpunan yang anggotanya A, B. Atau bisa dikatakan P1 merupakan anggota dari himpunan P2. Terus P1 bukan merupakan anggota dari P3. Kenapa? Karena P3 itu mempunyai anggota 1, yaitu himpunan yang anggotanya A, B. Atau P2 ini merupakan anggota dari P3. Jadi di sini kalau kita lihat P1, P2 dan P3 ini berkaitan. Kalau P1 mempunyai 2 anggota, P2 dan P3 mempunyai 1 anggota saja. Kemudian yang kedua adalah
dengan simbol-simbol baku. Jadi menyajikan himpunan dengan simbol-simbol baku. Beberapa simbol yang baku contohnya adalah n. N ini merupakan natural number atau bilangan alami atau bilangan asli gitu ya. Bilangan asli ini adalah bilangan bulat yang positif. Jadi dimulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau nanti ditambah 0 itu merupakan bilangan cacah ya. Jadi bilangan cacah dimulai dari 0. Kemudian Z ini merupakan simbol dari bilangan bulat atau integer. Nah, di sini dimulai dari negatif tak hingga dan seterusnya sampai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak hingga. Berikutnya Q adalah simbol dari himpunan bilangan rasional yang bisa dinyatakan dengan upper B. Kemudian R himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Nah, ada yang namanya himpunan universal atau semesta himpunan. Kemudian ini disimbolkan dengan U. Contohnya adalah semestanya U universe sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A nya 1, 3, 5. Ini merupakan himpunan bagian atau subset ya. Nanti akan dibahas tersendiri. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ini nanti kurung kurawal, kemudian ini syaratnya pakai tanda garis lurus, syaratnya harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5 ya. Ini ditulis dengan notasi pembentuk himpunan kurung kurawal X, di mana X bilangan positif lebih kecil dari 5. Atau bisa ditulis A sama dengan kurung kurawal, ini bacanya X di mana, nah ini X di mana X anggota himpunan bilangan positif dengan X yang kurang dari 5 ya. Atau ekuivalen dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, M adalah X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika. Ini contohnya dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi notasi ini berarti nanti kurung kurawal X, kemudian tanda garis lurus ini bacanya di mana ya, di mana. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya. Jadi yang notasi pembentuk himpunan, nah, ini sudah pakai notasi pembentuk himpunan. Kemudian berikutnya diagram Venn. Jadi menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Misalkan U atau universe atau himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini semesta dari himpunan yang dibicarakan. Kemudian A nya beranggotakan 1, 2, 3, 5. B nya beranggotakan 2, 5, 6, 8. Kalau digunakan atau digambarkan dengan diagram Venn, gambarnya kan seperti ini. Jadi kalau kita lihat A nya saja, itu anggotanya 1, 2, 3, 5. Kalau lihat anggota B nya saja di lingkaran yang ini, anggotanya 2, 5, 6, 8. Nah, kita tahu bahwa di sini 2 dan 5 merupakan anggota himpunan A dan juga merupakan anggota himpunan B. Maka ini ditulis di tengah. Kemudian dari 1 sampai 8 ini himpunan semestanya yang belum ada pada A dan B adalah 4 dan 7. Maka dia harus ditulis di luar A dan B, tapi masih di dalam semesta himpunan atau himpunan semesta. Berikutnya adalah kardinalitas. Nah, jumlah elemen
di dalam himpunan A ini disebut kardinal ya. Di banyaknya anggota, banyaknya elemen yang berada di dalam A. Notasinya adalah atau simbolnya adalah N dalam kurung A. Ini maksudnya banyaknya anggota himpunan A, atau pakai tanda garis lurus ini yang bacanya kardinal dari A. Contohnya, B adalah himpunan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, kalau kita enumerasi, ini B nya sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinal dari B ini adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kardinalitasnya B adalah 8. Contoh yang kedua, himpunan T, anggotanya kucing, huruf A ini A, Amir, 10, paku. Maka NA atau NT, kardinalitas dari T adalah 5. Kemudian yang ketiga, ini ada A yang anggota himpunannya ada 3, yaitu A. Kemudian yang kedua adalah himpunan yang anggotanya A. Yang ketiga adalah himpunan yang anggotanya A. Ini jangan bingung yang seperti ini. Berikutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong atau null set merupakan himpunan yang memiliki kardinal 0 ya. Jadi tidak memiliki anggota himpunan, sehingga kardinalitasnya 0. Notasinya seperti ini, kurung kurawal yang enggak ada isinya, jadi kurung buka, kurung tutup pakai kurawal itu himpunan kosong, atau seperti ini notasi dari himpunan kosong. Contohnya X di mana X kurang dari X, ya jelas nggak ada ya. Misalkan ambil 3 yang kurang dari 3 kan nggak kurang dari 3, tapi 3 itu sama dengan 3. Jadi nggak ada yang X kurang dari X, nggak ada. 7 nggak mungkin kurang dari 7, ya 7 ya sama dengan 7. P, anggota himpunan yang anggotanya orang Indonesia yang pernah ke bulan. Belum ada ya, sekarang belum ada. Bahkan Selamat pun belum pernah ke bulan misalkan. Maka kardinalnya adalah 0. Ini adalah himpunan kosong. Kemudian A, X di mana X adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai X dalam bilangan real yang memenuhi kalau dikuadratkan tambah 1 sama dengan 0. Berapapun kalau dikuadratkan tambah 1 ya nggak mungkin sama dengan 0 ya, dalam bilangan real. Nah, ini himpunan seperti ini, kurung buka, kurung tutup kurawal, bisa ditulis sebagai himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Demikian juga yang kedua, himpunan yang anggotanya himpunan kosong dan himpunan yang anggotanya himpunan kosong ya. Ini ditulis seperti ini. Nah, himpunan yang anggotanya himpunan kosong ini bukan merupakan himpunan kosong, beda ya. Jadi dia memiliki satu elemen atau satu anggota, yaitu himpunan kosong. Kalau himpunan kosong sendiri ya kosong, nggak ada elemennya. Kalau ini ada elemennya, yaitu himpunan kosong. Berikutnya adalah himpunan bagian atau subset. Subset, himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap elemen di A ini merupakan elemen dari B. Jadi kalau elemen A
semua elemen A merupakan elemen dari B, maka A merupakan subset atau himpunan bagian dari B. Ini dikatakan B-nya merupakan superset dari A. Jadi kalau subset itu himpunan bagian, kalau superset itu kebalikannya ya. Jadi ini A merupakan himpunan bagian dari B, berarti A ada di dalam B himpunannya. Nah, ini gambar diagram V-nya, ada A yang kecil, kemudian merupakan himpunan bagian dari B. Jadi ada anggota, setiap anggota A ini pasti juga merupakan anggota B. Nah, kalau yang seperti ini bisa dikatakan B merupakan superset dari A. Jadi penulisannya ini boleh dibalik, B superset dari A, tapi tetap yang dicaplok, bukan dicaplok. Yang searah ini adalah B-nya. Ini artinya A merupakan subset dari B. Contohnya gini, himpunan 1, 2, 3 ini merupakan subset dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 karena jempil semestanya. Nah, yang kedua ini 1, 2, 3 ini juga pasti subset dari 1, 2, 3 itu sendiri. Jadi ini suatu himpunan itu merupakan subset dari himpunan tersebut. Kemudian N bilangan asli, nah ini kurang tanda, ini bilangan asli ini merupakan subset dari dari Z bilangan bulat. Bilangan bulat ini merupakan subset dari himpunan bilangan real, dan bilangan real merupakan subset dari himpunan bilangan kompleks C. Yang keempat, jika ada A anggotanya X, Y, di mana X tambah Y-nya kurang dari 4, kemudian X-nya lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Kemudian ada lagi B, anggotanya adalah X, Y. Jadi semua X, Y yang memenuhi, ini dimana ya, yang memenuhi X, 2X tambah Y kurang dari 4 untuk Y nya positif atau 0 boleh, dan X nya ya, X nya lebih besar sama dengan 0, Y nya juga lebih besar sama dengan 0. Di sini dikatakan maka B itu subset dari A, subset dari A ini. Merupakan subset dari A. Jadi himpunan bagian dari A. Ini ada teorema 1, untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut, yaitu bahwa A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Jadi A ini merupakan subset dari A. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan ya, dari setiap himpunan. Jadi semua himpunan itu memiliki himpunan bagian, himpunan kosong di setiap himpunan. Oke, ini kemudian ada sifat, kalau A subset dari B dan B juga subset dari dari C, maka otomatis A ini subset dari C. Nah, himpunan ini tadi ditulis himpunan kosong merupakan subset dari A. Kemudian A juga merupakan subset dari A itu sendiri. Maka himpunan kosong dan himpunan A, yaitu dirinya sendiri, ini merupakan himpunan bagian yang tidak sebenarnya, atau bisa
dikatakan improper subset dari A. Jadi improper subset atau himpunan bagian yang tidak sebenarnya itu ada dua, yaitu himpunan kosong dan dirinya sendiri. Jadi diingat-ingat, improper subset adalah himpunan bagian yang merupakan dirinya sendiri atau himpunan kosong. Sedangkan yang lain, himpunan bagian yang lain disebut proper subset. Nah, ini contohnya. A adalah 1, 2, 3, maka himpunan bagian dari A yang merupakan 1, 2, 3 itu sendiri, A itu sendiri, dan himpunan kosong ini merupakan improper subset dari A. Kemudian A subset dari B ini ada sama dengannya. Ini berbeda dengan subset yang tidak ada sama dengannya. Jadi kalau A subset dari B yang tidak ada sama dengannya, ini disebut proper subset, ya, yaitu himpunan bagian dari A merupakan himpunan bagian dari B tapi tidak sama dengan B, jadi A nya tidak sama dengan B. Nah, A adalah himpunan bagian yang sebenarnya, jadi selain himpunan kosong dan himpunan itu sendiri, proper subset dari B. Contohnya 1, himpunan 1 dan himpunan yang anggotanya 2, 3. Ini merupakan proper subset dari 1, 2, 3. Ya, jadi himpunan bagian yang sebenarnya ini kan 1 merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3. 2, 3 ini juga merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3. Mungkin ada lagi yang proper subsetnya 2 itu sendiri, 3 itu sendiri, itu himpunan bagian dari 1, 2, 3. Secara umum bisa dikatakan kalau ada yang subset yang ada sama dengannya ini digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B dan memungkinkan hanya boleh sama dengan himpunan B. Jadi memungkinkan A sama dengan B walaupun tidak harus sama dengan juga. Di sini kalau dicontohkan latihannya, misalkan A anggotanya 1, 2, 3, B nya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sehingga A subset dari C. Yang kedua ini dan C subset dari B. Jadi semua kemungkinan himpunan C yang memenuhi ini semuanya, ya. Nah, ini A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. Jadi kalau yang enggak ada sama dengannya ini proper subset atau himpunan bagian yang sebenarnya. Tapi kalau yang ada sama dengannya itu improper subset. Belum jawab dulu ya. Ini jawabannya ini. C ini berarti harus mengandung elemen 1, 2, 3 dan minimalnya ada 1 elemen dari B. Dengan demikian C nya adalah 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian boleh juga 1, 2, 3, 5. Ini himpunan yang mungkin dari C. Ini kan seperti ini di soalnya, A nya 1, 2, 3, B nya 1, 2, 3, 4, 5. Biar A merupakan proper subset dari C, A merupakan proper subset dari C, maka harus A nya nggak boleh sama dengan C, yaitu C nya juga nggak boleh sama dengan A. Jadi kemungkinan C nya adalah 1, 2, 3 ditambahi 1 anggota lagi minimal.
yaitu 4, atau C juga bisa 1, 2, 3, 5. Ya, ini jawaban penjelasannya. Nah, di sini C tidak boleh memuat 4 dan 4 sekaligus, karena C adalah proper subset dari B ya. Tidak boleh. Kalau memuat 4 dan 5 berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 berarti C improper subset atau boleh sama dengan B. Berikutnya himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B serta sebaliknya. Setiap elemen B merupakan elemen dari A. Kemudian A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B, himpunan bagian dari B, dan B merupakan juga himpunan bagian dari A. Kalau tidak, ya maka A enggak sama dengan B. Jadi ada dua ini ya. A akan sama dengan B jika yang pertama A subset dari B, subset improper ada sama dengannya, sekaligus B juga subset dari A. Itu nanti mau tidak mau A harus sama dengan B. Contohnya, misalkan A nya 0, 1, B nya X, dimana X kali X-1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jadi ini X kali X-1 sama dengan 0, ya kemungkinannya X nya 0. Kalau X nya 0 maka ini sama dengan 0, betul. Atau X nya 1, X-1 nya biar jadi 0, jadi X nya 1. X nya 1, kalau X nya 1 maka ini 0 dikalikan berapapun X nya hasilnya 0. Di A dan B itu pasti sama ya. Terus ini juga ada lagi A nya 3, 5, 8, 5. Nah ini 5 nya double, maka bisa ditulis 5, 3, 8 atau 8, 5, 3 silahkan. Ini juga 3, 5, 8, 5. Nah sedangkan B hanya 3 dan 8, maka pasti A tidak sama dengan B. Berikutnya untuk 3 buah himpunan A, B, C, ini ada aksioma berikut, yaitu A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka otomatis B sama dengan A. Demikian juga kalau A sama dengan B dan B nya juga sekaligus sama dengan A, maka pasti A nya sama dengan C. Ini ulang ya, jika A sama dengan B dan sekaligus B sama dengan C ya, maka A pasti sama dengan C. Kalau tadi himpunan yang sama, sekarang himpunan yang ekuivalen. Kalau sama ya harus sama persis, himpunan yang sama itu harus sama persis. Sedangkan himpunan ekuivalen itu jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan itu sama. Jadi notasinya ini ya, ini ekuivalen A ekuivalen B jika hanya jika kardinal dari A sama dengan kardinal dari B. Jadi yang penting kalau banyaknya anggotanya sama itu ekuivalen. Contohnya A nya 1, 2, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, B nya A, B, C, D, maka mau tidak mau A itu ekuivalen dengan B. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.